Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai kopi cam ya. Kopi cam ini dari bahan standar dan ini juga dari bahan standar pabrik. Jadi kita kopikan dengan pemakaian mesin kita ini. Oke, lanjut ke tahap-tahap awal. Kita mau kopi bagaimana caranya. Yuk. Oke, ini sudah terpasang semuanya. Nah, ini untuk mengencangkan, kita kencangkan dulu pengunci ini. Nah, ini jangan dulu dikencangkan, cukup dikencangkan sedikit ya, supaya ini bisa bergerak. Nanti kita akan cari topnya ya. Nah, untuk mencari top dari bahan standar ini lebih enak daripada bahan mentah, teman-teman. Jadi posisinya kita akan bahasanya mentop. Nah, jadi bagian overlap kita pentokkan ke batu, dan masteran ini juga puli master ini juga pentokkan ke pas bagian overlapnya ya teman-teman. Untuk mentokan ini harus di tengah-tengah teman-teman, coba bisa dilihat. Nah, harus di tengah-tengah batu ya. Nah, di tengah-tengah. Kemudian ini juga harus di tengah teman-teman. Pelan-pelan sampai kedua hubungannya tersentuh dengan puli masterannya, berarti sudah beres. Jadi intinya ini harus tersentuh, ini juga harus tersentuh gitu. Jadi nanti penggerusannya akan sama. Ini mencari top ketika waktu mau kopi cam bahan standar lebih asik karena lebih cepat. Udah beres. Coba kita cek kerataannya dulu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya bahan yang baru itu lebih enak teman-teman daripada bahan yang ya. Lihat, udah center maksimal tuh 0,03, paling parah tuh 0,05 gitu. 0,03 masih bisa. Nah, ini 0,01 kurang malah. Kemudian ini juga iya, nyaris tidak bergerak. Nah, kemudian kita kencangkan ini. Nah, ini tidak, jadi kita nggak perlu sutal setel ini karena kita pakai bahan baru, jadi kualitas senternya masih terjaga. Walaupun ini bukan bahan ori ya teman-teman, karena kalau kita pakai bahan ori kita jualnya bingung berapa. Tapi ini juga udah lumayan, udah kuat. Yang penting kan olinya lancar ketika waktu dipasang di motor juga. Dan ya, insya Allah kuat. Nah, kita kopi pakai air ya teman-teman, karena debunya itu sadis banget nih kalau mesin ini. Beda sama mesin papas biasa. Yang kedua, emang menjaga kualitas bahan juga ya, jadi tidak berubah gitu. Nah, ini kan udah beres. Nah, kita akan kasarin dulu batunya ya, sekalian sama ngeratain batu. Coba di sini.
Jadi untuk tahap awal kita cepetin dulu nih muter spindle ini. Jadi supaya kasar batunya. Jadi penggerusannya jadi cepat. Nanti kalau misal walaupun pakai air, nanti finishing kita halusin lagi batunya. Oke, yang penting ikutin aja. Kita sama-sama belajar. Ini Noken As Vario 150 ya, atau 125 dengan harian, peluan harian. Kita nyalakan airnya. Jadi ini kalau kita pakai air, debu nggak bakalan berterbangan. Yang paling utama tuh nanti kopiannya angka-angkanya mendekati lah, kadang sama kadang mendekati. Kalau misalkan kita langsung halus batunya, nanti proses kopinya lama teman-teman. Jadi kita kasarin dulu dengan cara kita ratain pakai diamond tapi cepet gitu, supaya si batu itu kasar. Awalnya sih saya nggak suka pakai air. Nah, berhubung kemarin ada masukan dari master ya, ada tuh IG-nya yang Mamang Jaya tuh, kemarin dia kasih masukan pakai air. Coba saya pakai air, terus nanya-nanya juga, dan akhirnya emang enak pakai air sih. Dikit lagi kita sisain di bagian ininya supaya enggak kegerus nanti buat finishing ya. Kalau di mesin papat yang manual yang punya saya ini agak lama teman-teman, karena untuk Vario ini bahannya sangat keras, lumayan keras. Udah, kita lihat 70, pakai sih buat patokan aja. Kita geser. Nah, jadi kita nggak pakai masker juga enak, karena debunya nggak berterbangan, langsung turun sama airnya juga. Alhamdulillah pakai mesin ini kerjaan jadi lebih cepat teman-teman. Walaupun ya menurut kita ini lumayan agak menguras dompet ya, tapi setidaknya kerjaan kita jadi cepat, nyaman, presisi. Dan emang yang saya temukan di kasus-kasus CopyCam yang dulu saya pernah bikin sendiri itu juga, dia harus turun lagi ke mesin manual. Nah kalau ini enggak gitu. Jadi kadang-kadang kita dial di sini rata, pas kita masukin sama lahar semuanya, kita dial dengan lahar kiri kanan, itu enggak rata teman-teman. Kadang ada rata sebelah. Kalau ini alhamdulillah rata semuanya. Ketika kita dial di mesin yang satu lagi pakai lahar, rata semuanya dia. Sebenarnya mesin ini bukan masalah gengsi atau gimana, cuman emang benar kepresisiannya teruji. Jadi untuk awalan ini harus
kita kasarin dulu biar penggerusannya lebih cepat. Coba dilihat, ini masih kasar teman-teman ya, masih kasar, ini masih kasar. Lanjut kita mau ngalusin. Jadi intinya sama aja kayak mesin manual yang dulu kita pernah tutorialin. Jadi setiap udah beres ketemu profil, udah semuanya ketemu lid, jadi tinggal finishing gitu. Ini juga sama seperti ini. Oke, kita ratain dulu batunya. Nah, untuk finishing ini diamondnya kita geser pelan-pelan aja biar nanti si batunya jadi lembut gitu, jadi halus. Udah, bikin lagi ke posisinya. Finishing ya teman-teman. Jadi ini pakai air ya teman-teman, bukan pakai oli bromus, karena oli bromus itu nanti lengket ke batunya. Ini pakai air sama ada cairan khusus buat nyampurinnya, karena kalau misalkan sama air doang nanti si camnya sama mesin-mesin ininya berkarat. Nanti kalau ini enggak, campuran, dipakai campuran khusus, jadi enggak berkarat ya. Oke, dikit lagi. Jadi lebih apa? Intinya kesehatan kita juga ini menjaga ya istilahnya, karena debunya itu enggak berterbangan, enggak masuk. Tapi sih wajib kalau misalkan yang hobi atau kerja seperti saya ini seminggu sekali lah minum susu Bear Brand gitu. Nah, ini bisa diorder juga ya teman-teman di Shopee ataupun IG dengan harga yang terjangkau. Dan yang paling inti, kita ada garansi teman-teman, kalau misalkan berisik kita bisa retur ganti dengan yang baru ya teman-teman. Oke, bisa dilihat perbedaannya. Nah, ini yang sudah finishing, yang sebelahnya lagi belum. Nah, kita finishing.
cuci dulu. Jadi untuk finishing kalau udah beres sebelahnya, kita jangan ganggu yang bagian ini, kita geserin aja semuanya, tinggal geserin aja. Nanti kita pelan-pelan kenain ke batu sampai kulit ini muter, baru kita lepas. Jadi emang kalau misalkan noken as yang tipe-tipe roller itu sangat sensitif teman-teman, karena si bagian base circle ini semuanya pokoknya harus benar-benar rata, dari sini ke sini harus rata ya, dari sini ke sini tuh harus rata, jangan ada sampai istilahnya miring sebelah atau gimana. Kalau misalkan dia miring, nanti si pelatuk rollernya tuh, yang rollernya itu nanti ngemakan sebelah gitu, jadi nggak rata. Emang banyak kasus seperti itu, saya juga ngalamin. Dan misalkan kalau misalkan bahan yang nggak semper juga, kita bisa setel di sini. Tapi saya jarang nemuin karena saya pakai bahan yang baru dan bahan yang mentah juga, tapi kadang-kadang ada. Paling yang memakan waktu sekitaran 15 menit. Nah, ini saya dipelangin biar yang mungkin sama yang baru beli gitu, yang kurang tahu atau masih gaptek seperti saya, bisa kita sama-sama belajar cara ngoperasiin ini. Ini paling mudah menurut saya, mesin yang paling mudah, nyaman. Jadi bukan sekedar gengsi punya mesin ini, tapi emang kualitas pekerjaan kita jadi lebih cepat 2 kali lipat ya. Dan hasilnya juga lebih mantap. Ini udah selesai, coba lihat. Nah, seperti ini hasilnya. Ini seperti bawaan pabrik kembali ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalau misalkan pengen order langsung aja ke ya Shopee ataupun IG kita ya teman-teman. Oke, segitu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa masukannya untuk senior saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.